Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba meluruskan sedikit tentang riwayat yang kemarin dibacakan mengenai tentang diharuskannya menyertai Bani Tamim. Sebenarnya riwayat itu adalah termasuk riwayat yang doib ya. Saya bacakan karena agar jangan sampai kita itu tertipu oleh orang-orang yang mengklaim dirinya Al-Mahdi, oleh orang-orang yang mengklaim dirinya Bani Tamim, apalagi sampai ngebet ya pengen jadi Bani Tamim misalnya ini. Nah, di dalam kitab Al-Hawi, Imam Suyuti, di sini dikatakan wa akhroja dan sudah mengeluarkan kaf di dalam kitabnya siapa atau Tobroni Imam Tobroni fil Ausati yang termaktub di dalam kitab Ausat an Ibni Umar. Riwayat itu mendatang daripada putra Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini harusnya anhuma ya, tidak ketulis nih mim alifnya nih. Nah, semoga Allah meridhoi keduanya, Umar dan putranya kan. Qala berkata Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhoda itu memegang biadi aliyin kepada tangan Sayyidina Ali. Faqala maka berkata Nabi, saya rujuk akan keluar min sulbi hada daripada tulang rusuk ini Ali. Artinya Sayyidina Ali akan mempunyai keturunan ya. Fatan seorang pemuda. Nah, yang dimaksud adalah Al-Mahdi yang ia akan memenuhi al-ardu bumi kiston dengan kejujuran wa adlan dan dengan keadilan. Faida ru'aitum dalik apabila kalian sudah melihat Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, fa'alaikum bil fata'ata mimi maka hendaklah kalian untuk menyertai Bani Tamim apabila kalian sudah melihat Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Artinya berarti Al-Mahdi sudah menjadi penguasa di suatu tempat kan? Sudah menjadi imam di suatu tempat. Di situ kejujuran dan keadilannya menyebar. Nah, ketika melihat hal itu, kita diharuskan menyertai Bani Tamim gitu. Karena dengan menyebarnya kejujuran dan keadilan, orang-orang jahat itu tidak akan tenang gitu. Orang-orang jahat itu tidak akan tenang. Jangan dikira dengan menyebarnya kejujuran dan keadilan tidak ada perang. Salah. Kan redaksinya kan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, bukan memenuhi bumi dengan kedamaian dan ketenangan, bukan seperti itu. Nah, kenapa kita kita apa ketika kita melihat Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, artinya Al-Mahdi sudah menjadi penguasa di suatu tempat, kenapa kita diharuskan menyertai Bani Tamim? Karena Bani Tamim itu akan menjadi panglima perangnya Al-Mahdi ketika Al-Mahdi sudah menjadi penguasa. Dan ketika sudah menyebar kejujuran dan keadilannya, orang-orang jahat itu tidak akan tinggal diam, tidak akan senang ketika melihat kejujuran dan keadilan menyebar gitu. Ya, jangan dikira dengan menyebarnya kejujuran dan keadilan tidak ada perang, salah itu. Itu akal yang pemikiran yang lemah gitu. Pemikiran yang sangat lemah gitu. Kan redaksinya kan bukan memenuhi bumi dengan kedamaian dan ketenangan. Kalau memenuhi bumi dengan kedamaian dan ketenangan, baru tidak ada perang. Gitu ya. Harus kita pahami nih. Nah, makanya saya katakan, janganlah dalil mengikuti hati. Harus hati yang mengikuti dalil. Kalau dalil mengikuti hati, yang ada yang keluar adalah nafsu. Nah, ini ya harus kita waspadai. Hati-hatilah. Makanya di dalam hadis Nabi pernah berkata, akan ada untuk umat manusia tahun-tahun di mana penuh tipu daya kan, yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan, yang amanah dianggap hianat, yang hianat dianggap amanah, bahkan orang-orang yang tidak tahu menahu urusan agama berbicara tentang agama, disebutlah ruwaibidoh. Ini yang bahaya, akan menimbulkan mengajak orang kesesatan nantinya. Hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab.